Silakan disiapkan ketua kelas. Siap. Mulai. Baik anak-anak, kita mulai. Sebelum kita memulai untuk melanjutkan materi selanjutnya, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua ya, jangan absen dulu ya. Adi Purwa Saputra, Ariel Fahrudi, Jennifer Fernando, Nova Sapitri. Ini Hil yang hadir semua ya? Oke, kalau hadir semua. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita hari ini adalah tentang perawatan jenazah. Kita akan tulis. Mohon maaf, terutama kepada ibu dosen penguji. Jadi karena kami memang mempunyai kekurangan dalam bentuk pelajaran, maka hal inilah yang bisa kami sajikan di video ini, terutama saya sebagai mahasiswa BPMD Angkatan 3 mengucapkan mohon maaf nanti apabila dalam video pembelajaran ini kurang memuaskan dengan Bapak dosen yang terhormat. Baik anak-anak, kita akan menjelaskan tentang perawatan jenazah. Kita sebagai umat Islam tentunya dan layak dan harus, yang namanya umat Islam itu kita oleh semuanya camat atau calon mati, tapi calon jenazah. Dalam arti kata, kita sebagai umat Muslim apabila kita tidak tahu cara-cara perawatan jenazah, tentunya kita sebagai umat Muslim sangat salah fatal. Kalau kita tidak tahu, paling tidak kita harus mengerti bagaimana sih caranya perawatan jenazah. Dari yang pertama itu adalah memandikan dan mengkafani, selanjutnya menguburkan dan menyolatkan, dan terziarah kubur. Nah, dalam materi yang pertama ini kita akan menjelaskan atau kita akan membahas tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib memandikan jenazah itu yang pertama, dia harus orang Islam. Harus orang Islam. Karena apabila bukan orang Islam atau Muslim, apa? Kita harus urus jenazahnya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ini jadi pertanyaan mungkin ya sekalian anak-anak, gimana sih maksudnya Pak? Jadi apabila jenazah itu apabila dia misalkan berburu ke hutan. Setelah di hutan itu dia bertemu dengan binatang buas. Akhirnya dia diterkam, dimakan seluruh tubuhnya. Orang yang mencari hanya meninggalkan atau menemukan satu jari kelingking, misalkan. Jari kelingking itu dalam arti kata walaupun sedikit tubuhnya dibawa pulang layaknya diurus seperti jenazah yang utuh. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jadi dalam arti kata harus walaupun didapat tubuhnya orang harus
hal yang namanya fitnah. Kalau keadaan seperti itu, misalkan, kasih contoh, seorang laki-laki meninggal, terus dia itu seorang laki-laki. Siapa sih muridnya? Adik, kakak, bapak, ibu, nenek, kakek. Pokoknya kayak darah yang murid itu. Apabila dia bukan adik itu, tidak boleh memandikan. Tidak boleh memandikan. Sama perempuan juga seperti itu. Karena kenapa Allah mengatakan timbul fitnah? Misalkan seorang laki-laki atau perempuan, jasanya mayatnya, meninggal dunia dalam keadaan misalkan kecelakaan, misalkan patah dan sebagainya, mengeluarkan dari lubang itu mengeluarkan darah dan sebagainya. Akhirnya dia dimandikan di tempat umum misalnya, di tempat umum ramai. Jadi semua orang yang melihat itu, ada yang mencium bau amis, ada yang mencium bau busuk dan sebagainya. Yang namanya si mayat itu berbeda-beda. Akhirnya apa? Pulang dari yang melihat itu cerita dengan tetangga sebelah. Mayat si tadi busuk bau begini. Akhirnya jadi fitnah, menjadi beban si mayat. Itu maksudnya. Makanya kalau bisa memandikannya itu adalah di tempat yang tertutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali muhrimnya. Itu maksudnya tidak. Ya. Apabila dia itu misalkan tidak ada keluarga, sebatang kara, misalkan jenazahnya laki-laki atau perempuan, ya, sekali pertanyaannya. Nah, itu dikembalikan kepada pengurus masjid. Dalam arti kata pengurus masjid itu, misalkan dari laki-laki, maka si laki-laki orang-orang masjid, pegawai masjid itu entah itu ustaznya atau dimananya, dia yang mengurusnya. Begitu pun sebaliknya, kalau dia itu perempuan, maka dipanggil oleh pegawai masjid. Siapa sih orang ustazah atau yang benar-benar tentang mandikan itu yang dipanggil. Tidak boleh orang lain. Tidak boleh sembarangan. Makanya akan menimbulkan ini. Apabila seseorang itu cerita dengan yang lain, cerita lagi, ini fitnah menjadi kebalah simanya. Itu tidak boleh. Makanya harus kalau dia laki-laki maka seorang laki-laki, perempuan begitu pun juga dan muhrimnya. Ya. Terus selanjutnya, apabila jenazah itu seorang istri yang berhak memandikan siapa? Kalau dia istri adalah suami dan anak-anaknya muhrimnya. Sama. Kalau dia seorang suami yang meninggal, siapa? Istrinya, anak-anaknya, dan juga keluarganya muhrim. Makanya hati-hati ya. Bapak bukan menyalahkan. Memang di tempat kita itu setiap suku, ras dan sebagainya berbeda cara. Karena di kalangan kita di sini sering kita lihat yang namanya orang meninggal dunia kembali kepada sukunya kan ada perbedaan tuh. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Karena yang salah itu di penjara ya, yang salah di penjara. Semuanya nggak ada yang salah sebenarnya. Contoh misalkan di suku Jawa ya, yang sering kita lihat di sekitar sini, mohon maaf, sebenarnya nggak ada yang salah itu, cuman itu alangkah baiknya. Karena apabila terjadi seperti itu, ini takutnya ini loh, tapi semoga tidak. Kalau di suku orangnya itu kan jenazah itu kan dimandikan di tempat yang khusus dibikin kayak tenda di luar. Nah, jadi kan orang kan sering kadang-kadang melihat, karena dia itu melihat. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi kurang bagusnya. Nah, makanya kalau lebih baik itu jenazah itu dimandikan tetap di dalam rumah ahli musibah. Siapa yang mandikan itu? Keluarga dan muridnya tadi. Kalau misalnya keluarga dan murid itu yang tahu cara memandikan, panggil pegawai masjid yang tahu, ustaz atau ustazah, nanti kepada si mayat tadi perempuan atau laki-laki. Tetap dalam rumah, jadi tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Jadi bukan tidak boleh, semuanya boleh dilaksanakan, tapi itu lebih baik. Kita lanjut dari pertanyaan. Ada jawab?
Yang pertama di tempat tertutup, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua, mayat ditempatkan di tempat yang tinggi, maksudnya atau di atas divan. Mayat itu biar kita enak untuk memandikan, biar enak kita membersihkan. Terus mayat didudukkan dan disandarkan. Maksudnya di sini disandarkan apa? Mayat itu misalkan isam mayat agak beginikan didudukkan, semuanya dibersihkan baik dari gigi dan sebagainya. Terus perutnya akan ditekankan begini biar semua kotoran yang ada dalam tubuhnya itu keluar lewat dubur. Selanjutnya apa? Membersihkan kotoran dan najis dan membersihkan mulut dan gigi. Semua harus dibersihkan, harus dibuang semua. Karena kenapa? Kita keluar dari seorang rahim ibu itu dalam keadaan bersih, tidak membawa apa-apa. Setelah itu kita pulang menghadap sang kali itu harus dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada. Terus Bapak sampaikan lagi, lanjutkan, setelah itu dibasuh semuanya itu diwudukan. Setelah diwudukan disunahkan membersihkan 3 atau 5 kali membasuh atau mencuci air. Nah, makanya kembali kepada menjelaskan semuanya ini adalah tata caranya. Kenapa seperti itu, Pak? Kayak sini tadi semuanya harus dibersihkan. Telinga mempunyai kotoran, hidung mempunyai kotoran, mata mempunyai kotoran, bahkan dalam perut adalah semuanya adalah kotoran. Di sela-sela jadi semuanya kotoran. Makanya semua harus dibersihkan. Apabila dia misalkan sebelum meninggal dunia, misalkan martabak, dalam perutnya ada martabak, itu harus dipijat, didudukkan, ada ditekan biar keluar dalam dubur mengeluarkan kotoran. Nah, pada saat itulah kita itu meyakini bahwa keluar secabang bayi dalam keadaan suci, kita pun menghadap kembali kepadanya kembali dalam keadaan suci. Nah, tapi kenapa jadi pertanyaan kadang-kadang yang menjadi pertanyaan kita yang sering kita lihat, si mayat itu dalam keadaan tertutup, memandikannya itu harus pakai basahan, tidak boleh meninggalkan auratnya. Nah, ini kan kebalik sekarang. Orang mati tutup aurat, orang hidup buka. Yang menjawab, bagi yang perempuan itu wajibkan pakai tidur dan sebagainya. Jika enggak, orang meninggal dunia yang saya tetap tak boleh melihat auratnya. Orang meninggal berlama tidak bisa ngapain lagi, tetap harus pakai kain basah. Enggak boleh karena dia sudah mayat, sudah kayak misalkan boneka mulai semuanya dibuka begitu dan begitu. Tetap auratnya itu ditutup. Tidak boleh keluar. Jadi inilah kata cara memandikan jenazah. Makanya dalam konsep ini, memang kadang-kadang kalau kita ada lihat selintas, orang meninggal dunia, ini kita lihat dari mandikan orang. Ini kan kalau kita itu bisa hari sudah kita harus tahu sebagai orang muslim, harus tahu dong caranya bagaimana. Karena jangan menunggu, jangan menunggu kata Bapak. Dari awal Bapak sampaikan, kita rekomendasi jangan menunggu kerabat kita ada yang meninggal dunia, kita tidak tahu apa-apa. Alangkah, apalagi kita sebagai anak dan orang tua kita, Bapak meninggal, ayah meninggal, ibu meninggal, sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan, makanya Bapak memanggilkan dengan kalian, tolonglah paling tidak harus bisa yang namanya sholat itu kan. Karena jangan menunggu, ya Allah, ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, saya bisa sholat. Kan kasihan tuh. Hari terakhir kita melihat seorang ibu atau bapak kita tinggal menyolatkan, tak bisa sholat. Anda nggak tahu. Nah, itu makanya kadang-kadang bapak sedih. Sudah SMA, tak tahu, belum tahu Pak, bahkan namanya tak hafal Pak, kan repot. Jadi kembali kepada sini, ini tentang perawatan jenazah, materinya itu kita memandikan. Ya, sebelum Bapak lanjutkan untuk mengkapani, adakah pertanyaan anak-anak? Silakan ditanyakan secara berupa. Silakan Pak bertanya.
mengkapan. Gimana? Kita lanjut dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, jenazah itu adalah dikafan. Setelah semua dibersihkan, sudah dibulukan, dibawa masuk ke dalam, ditidurkan, disiapkan peralatan kain kafan. Berapakah kain kafan kalau dia itu jenazahnya perempuan? Ada yang tahu? Berapakah kain kafannya kalau jenazahnya laki-laki? Waduh, ini kan calon loh. Calon di sini calon banyak loh. Kita semuanya ini adalah calon banyak loh. Jadi kita paling tidak tahu dong berapa sih kain kafan saya. Kita akan beli dari pasar, terus jangan berkenan. Kalau dia jenazahnya itu ada, misalkan laki-laki, kain kafannya ada di 3 laki. Kalau dia jenazahnya itu perempuan ada 5. Kenapa ketebalan dia perempuan? Iya, karena perempuan itu auratnya itu lebih dari laki-laki dan bahkan si perempuan itu mempunyai adas besar. Takutnya kalau dia itu hanya 3 lapis atau kurang dari itu tembus oleh kain itu. Kalau ada tebalan tidak. Makanya perbedaannya kalau dia laki-laki 3 lapis, kalau dia perempuan di 5 lapis. Maka berbeda ya. Warnanya bagaimana Pak? Misalkan, kadang-kadang perempuan saya mau kain kafannya warna pink. Itu nggak boleh ya, nggak boleh muncul. Nah, yang namanya kain kafan itu disunahkan oleh Rasulullah adalah berwarna putih. Tidak boleh memilih-milih. Misalkan kalian ke pasar, Bu, saya mau beli kain berwarna pink persiapan nanti. Boleh. Nggak ada yang dipakai ya selain dari warna putih. Nah, inilah tentang semua materi kita hari ini tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Sebenarnya apabila kita jelaskan terlalu detail, sebenarnya banyak sekali. Silakan kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apa? Bingung? Apa yang mau ditanya? Pusing? Apa yang mau ditanya? Kalau pusing, bersyukur. Karena kalau orang masih pusingnya masih mempunyai akal yang sehat. Kalau tak pusing no, jalan itu nggak ada pusing lagi. Ya, kalau pusing berarti otaknya masih no. Dalam keadaan normal. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, oke, kita tutup pertemuan kita hari ini tentang materi memandikan dan mengkafani jenazah. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Kalau ada pertanyaan, benar ada pertanyaan ya, paham ya? Tolong diingat-ingat, inilah cara-cara tata caranya memandikan dan mengkafani jenazah. Karena semuanya itu adalah kita berhak tahu, berwajib tahu supaya mengikuti. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon apabila ada kekurangan, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.